Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Safrudin dalam channel Citra Edukasi. Kali ini kita akan bahas soal-soal tryout P3K Guru PPKN tingkat SMP, SMA, dan SMK. Nah, pada kesempatan kali ini tryout ini sangat-sangat bagus soalnya ya. Karena apa? Karena tidak hanya berguna untuk belajar P3K Guru PPKN, tapi juga berguna untuk belajar TWK HOTS. Karena apa? Soal-soalnya di sini sangat bagus, sangat HOTS, dan sangat bermain nalar ya. Kita di sini nggak kayak soal-soal TWK yang dulu. Kalau dulu soal TWK memang banyak hafalan-hafalan, tapi kali ini soal TWK seperti soal-soal P3K PPKN ini. Seperti apa soalnya? Bagaimana cara menjawabnya? Mari kita simak video berikut. Oke, langsung saja kita bahas soal tryout P3K PPKN Guru SMP, SMA, dan SMK. Nah, rekan-rekan yang nggak ikut P3K juga bisa ya, karena ini soal standar HOTS TWK juga, jadi bisa buat belajar TWK, bisa buat bahas P3K PPKN. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan dasar dan pedoman dalam mengatur tata kehidupan bernegara. Ini mengatur tata kehidupan bernegara seperti diatur dalam UUD. Nah, UUD berarti di sini Pancasila apa nih? Kalau UUD 1945 itu merupakan sumber hukum ya. Sumber hukum Indonesia, salah satu sumber hukum. Nah, sumber hukum atau dasar. Nah, dasar hukum Indonesia. Dasar hukum tertulis. Sekarang kita lihat UUD selaku sumber hukum dijadikan pedoman. Nah, berarti yang ini pedomannya sama sumber. Berarti Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Sumber dari segala sumber hukum. Apakah itu Pancasila sumber dari segala sumber itu hukum? Itu artinya adalah dasar negara yang E. Dasar negara, dasar dalam kita bernegara, dasar dalam menyelenggarakan kehidupan tata kenegaraan ya. Nah, berarti semua sumber hukum yang ada di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila selaku dasar negara atau dasar dari segala sumber hukum yang ada. Pancasila bukan sumber hukum ya, tapi sumber dari segala sumber hukum. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki kondisi alam yang berbeda, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah harus menyesuaikan cara hidupnya. Nah, ini kebinekaan nih. Penyesuaian cara hidup, kayak misalnya kalau di gunung pasti orang-orang mungkin berkebun, ya, nanam teh atau apa ya di pegunungan ya, di dataran tinggi menanam sesuatu. Kalau di pantai, kebanyakan orang pasti menjadi nelayan. Nah, berarti itu kebinekaan dalam apa? Yang berdasarkan letak geografis. Nah, letak geografis di sini berarti kebinekaan berdasarkan, kita lihat yang B, berdasarkan mata pencarian. Tentunya nggak mungkin orang yang hidup di gunung kerjanya jadi nelayan. Nah, kan nggak mungkin ya. Masa hidupnya di gunung kerjanya nelayan. Buat PP sehari-hari aja habis berapa ya bensin ya. Maka dari itu terjadilah kebinekaan berdasarkan mata pencarian. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 3. Sebagai salah satu pendidikan moral. Nah, di sini nih kita garis bawahi pendidikan moral. Pendidikan moral. Moral ya. Moral berarti kan tingkah laku yang baik atau yang buruk di situ. Tanggung jawab yang tinggi terhadap persatuan dan kesatuan. Nah, ini bukan moral ya. Oke, membentuk manusia yang bersifat nasionalis. Nah, ini bukan moral ya. Membangun kesadaran dari pengaruh asing, wah, yang masuk ke Indonesia.
Oke, kita cari yang moral yang mana? Wawasan yang luas terhadap wilayah. Bukan ya. Memiliki moral yang baik. Nah, ini moral yang baik yang dapat membedakan mana baik, mana buruk sesuai soal di sini pendidikan moral. Berarti jawabannya yang E. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Keberagaman dalam masyarakat memiliki keterkaitan yang kuat dengan upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan. Hal tersebut dapat terwujud apabila pemerintah menjamin dan melindungi suku bangsa yang agamanya sama. Oh, salah ya. Mampu menghapus perbedaan. Nah, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi perbedaan itu tidak usah dihapus. Masa orang Jawa dengan orang Medan kan ada perbedaan, masa dihapus? Itu enggak ya. Biarkanlah ibaratnya perbedaan berjalan berkesinambungan dalam keseharian kita. Jadi untuk menghapus perbedaan salah. Membudayakan sikap rendah diri. Waduh, rendah diri ketika bersosialisasi, salah ya. Mampu menghilangkan perbedaan yang ada. Wah, ini sama kayak yang B, salah ya. Warga negara membudayakan sikap toleransi. Nah, ini baru benar, bukan yang menghapus, tapi kita bertoleransi. Nah, jadi walaupun orang lain berbeda dengan kita masih bisa mentolerir ya, ibaratnya masih bisa menerima, masih bisa menghormati. Nah, jadi bukannya malah menghapus perbedaan atau jawaban yang E. Oke, lanjut soal nomor 5. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan pada asas berdirinya. Ini bisa nih, dasar negara kan, berdirinya Indonesia berdasarkan ada asasnya nih, berdasarkan peraturannya di sini ya. Landasan konstitusional, wah ini peraturan-peraturan dasar negara. Tadi di soal nomor berapa ya di awal, dasar negara itu dasar dari bernegara. Berarti apa? Sumber dari segala sumber hukum. Nah, sumber dari segala sumber hukum. Nah, itu dasar negara ya. Dari segala sumber hukum. Jadi semua sumber hukum yang ada di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila. Ini daripada dasar negara lebih ke arah pandangan hidup ya. Ini juga sama, lebih ke arah pandangan hidup. Yang ini bisa jadi untuk membentuk suatu sistem nilai. Bisa jadi, atau bisa juga ini disebut ideologi ya. Tapi kita lihat 5 nggak ada temennya 1, 2. Jadi jawaban yang pasti itu adalah yang E. 1 dan 2, dasar negara. Oke, kita lanjut. Nah, ketika nemu soal yang panjang seperti ini, kita bisa baca pertanyaannya dulu. Tapi kalau misalnya bingung, kita bisa baca juga ceritanya, kasusnya. Di pertanyaan, PPKN memberikan peran edukasi untuk mencegah dampak negatif radikalisme dan separatisme. Berarti intinya udah dapat. Kita walaupun nggak usah baca soalnya, kita udah tahu nih, pasti soalnya berkaitan dengan radikal dan separatis. Membentuk karakter agar bertanggung jawab terhadap kepentingan bersama. Kita keep ya, bisa jadi jawabannya. Melatih untuk mereaktualisasi. Wih, ngapain kita mereaktualisasi? Kita kayak menerapkan ya, mencoba untuk menerapkan paham-paham radikalisme nih di kehidupan nyata. Udah pasti salah ini ya. Oke. Mengembangkan keterampilan untuk menyampaikan pendapat. Dulu. Konteksnya di sini kita mencegah dampak negatif radikalisme. Jadi untuk menyampaikan pendapat sepertinya kurang pas, saya hapus ya. Menanamkan rasa cinta tanah air dalam praktik kehidupan sehari-hari bisa. Mengembangkan potensi agar memancarkan nilai-nilai Pancasila. Ini juga kayaknya nggak cocok untuk menjawab mencegah dampak negatif radikalisme dan separatisme. Jadi kemungkinan menurut saya itu antara 2, bisa A atau D. Sekali lagi kita lihat, misalnya masih bingung, teman-teman bisa sambil baca ceritanya. Di sini isu gerakan pembentukan negara khilafah. Wih,
HTI ini ceritanya ya, ingin membentuk negara khilafah katanya. Sehingga khilafah dianggap mengganggu ketentraman bangsa Indonesia dan melunturkan jiwa Pancasilais bangsa. Oke, ceritanya itu. Nah, mencegah dampak negatif radikalisme dan separatisme, peran edukasi PPKN di sini ya. Nah, berarti kayaknya yang lebih pas itu menurut saya yang D. Menanamkan rasa cinta tanah air dalam praktik kehidupan sehari-hari. Nah, caranya apa? Dengan nanamin rasa cinta tanah air, berarti kita nasionalis ya. Nasionalisme sehingga apa? Untuk menjadi radikal atau separatis, kita jadi agak terminimalisir. Terminimalisir gimana? Karena kita cinta tanah air, kita nggak mungkin ingin mengganti atau ingin berpisah dengan Indonesia di situ ya. Jadi yang D itu menurut saya. Tapi kalau menurut teman-teman ada jawaban yang lebih pas, bisa di-share ya di kolom komentar nanti di bawah. Oke, kita lanjut. Peserta didik dilatih untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan. Wih, ini udah jelas ya. Masalah peraturan, sekolah kedisiplinan, ketepatan waktu. Wah, ini gampang ya. Masalah peraturan, teman-teman pasti tahu kalau peraturan segala macam itu adalah pendidikan apa? Pendidikan hukum, untuk kita menaati hukum. Maksudnya hukumnya di situ berupa apa? Berupa peraturan. Oke, kita lanjut. Orang yang dapat menjadi warga negara Indonesia. Nah, di sini kalau teman-teman hafal pasal 26, terutama ayat 1, pertanyaan ini ya, ini mudah ya. Kalau nggak hafal, nanti teman-teman bisa buka nih. Isinya orang yang bisa atau yang mendapatkan kewarganegaraan Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang sah sebagai warga negara. Nah, ini teman-teman bisa lihat di pasal 26 ayat 1. Nah, nanti dicek ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut. Berdasarkan data di atas, proses perumusan dan pengesahan UUD sebagai implementasi nilai demokrasi dalam menyusun landasan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara ditunjukkan pada angka. Proses perumusan dan pengesahan ya, ada nilai-nilai demokrasi. Kita cek nilai-nilai demokrasinya di mana ya? Sebagai langkah penyempurnaan pasal-pasal. Demokrasi itu menyatakan pendapat, musyawarah mufakat, kayaknya ini saya buang ya. Berlangsung dalam debat terbuka, ini bisa jadi. Berlangsung dengan kebebasan mengemukakan pendapat, ini bisa menjadi. Untuk melengkapi pasal-pasal demokrasi, saya buang ya di sini ya. Dilakukan dengan cara musyawarah mufakat bisa jadi. 235, ada nggak 235? 35 ada. 23 ada. Nah, ini 35 ada, 23 ada. Otomatis yang lain itu salah. Oke? Karena 235. Sekarang kita cek. 3 nggak usah kita ganggu gugat lagi. Kenapa? Karena si 3 sudah pasti benar nih di D sama E. Kita cek 2 atau 5 yang lebih pas. Kalau 2 berlangsung dalam debat terbuka akibat berbeda paham. Kalau 5 dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Sepertinya yang lebih tepat itu yang 5. Nah, 5. Kenapa? Karena di sini wah ya memang debat bisa kayak gini ya, debat terbuka akibat berbeda paham. Tapi kayaknya ini agak negatif sedikit. Jadi yang lebih pas itu yang nomor 3. Berlangsung dengan kebebasan mengemukakan pendapat. Jadi jawabannya yang mana tadi? 35. Yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Tujuan nasional negara Indonesia. Oh ya, kalau ketemu soal panjang, sekali lagi, teman-teman bisa baca soalnya dulu. Pernyataan terdapat nilai-nilai dasar yang dapat dikembangkan dalam hubungan antar bangsa. Oke, kita lihat nilai-nilai yang terkandung apa nih? Tujuan nasional negara. Oh, ini udah jelas ya. Di sini ada nih, lihat kemerdekaan 1, perdamaian abadi 2, keadilan sosial 2, 3, 4. Atau jawabannya yang B. Nah, itu ternyata jawabannya sudah ada di bacaan langsung. Oke. UUD
Secara substansi merupakan sumber dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang meletakkan hukum sebagai norma fundamental bagi segenap warga negara Indonesia dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Dari sudut pandang ilmu hukum, UUD merupakan, nah tadi sudah nih, UUD merupakan hukum, ya, sumber hukum di Indonesia. Sumber hukum, dasar negara salah, dasar negara Pancasila. Spirit negara enggak. Konvensi itu hukum tidak tertulis ya. Jadi UUD kan tertulis, jadi bukan nih. Jadi antara hukum dasar atau hukum nasional tadi sudah dijelasin di soal sebelumnya ya, bahwa UUD itu merupakan hukum dasar tertulis atau jawabannya yang B. Nah, hukum dasar tertulis yang diterapkan atau yang berlaku di Indonesia, UUD di sini ya. Sumber hukum tertinggi atau hukum dasar tertulis. Nah, kalau Pancasila itu bukan hukum ya, bukan hukum dasar, bukan sumber hukum, tapi Pancasila sumber dari segala sumber hukum atau dasar negara. Kita lanjut lagi soal nomor 12 atau soal terakhir. Nah, jadi nih, kalau teman-teman masih punya soal lain bisa share ke saya ya. Kita bahas dulu nih soal nomor 12. Alinea pertama mengandung makna menunjukkan sikap apa nih? Alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan agar karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oke. Berarti di sini kalau sisi objektifnya sebagai objek ya, berarti kita lihat sebagai objek di sini. Sisi objektifnya di situ penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oke, yang D jawabannya kalau kita lihat objektif. Sedangkan kalau kita lihat sebagai subjektif, berarti kan diri kita sendiri nih sebagai subjek ya. Nah, diri kita sendiri berarti bangsa Indonesia bangsa Indonesia ingin merdeka, bertekad untuk merdeka. Kalau di situ ya, di sini bertekad untuk merdeka, tapi itu subjektif. Harapannya merdeka ya, ingin merdeka itu subjektif, tapi di sini subjektifnya ingin mewujudkan perdamaian, lebih ke arah merdeka ya, salah ya. Objektif dan subjektifnya kurang khusus nih. Kalau yang ini, objektif bertekad untuk merdeka, ini lebih ke arah subjektif ya. Ini udah jelas objektif. Berarti jawabannya yang D. Oke, sekian dulu pembahasan tryout P3K guru PPKN tingkat SMP, SMA, dan SMK. Kalau teman-teman rekan-rekan guru PPKN di sini punya soal-soal lain bisa di-share nih. Karena kita juga ada grup guru P3K PPKN, bisa di-share di grup. Nanti kita bahas di grup. Nanti kalau sudah ada beberapa yang sudah pasti jawabannya, nanti akan kita buatkan video seperti ini lagi ya. Akan saya buatkan video lagi untuk part 2, terutama untuk tryout 2 nanti. Ini kan kebanyakan soal-soal saya ambil dari tryout pertama kemarin ya. Jadi kalau masih ada tryout 2, tryout 3, nanti akan dibuatkan part-part selanjutnya untuk pembahasan P3K guru PPKN. Bagi yang bukan guru PPKN juga nggak ada salahnya ngikutin pembahasan P3K PPKN ini. Kenapa? Karena sekali lagi ini udah standar soal HOTS TWK. Jadi soal-soal TWK nantinya seperti yang teman-teman tahu yang CPNS di sini ya, banyak kan adalah soal nalar seperti soal-soal yang tadi atau yang baru saja kita bahas dibanding soal-soal hafalan. Kalau hafalan itu udah agak lama tuh keluarnya ya. Hafalan memang sih 2019 masih ada, cuman sedikit porsinya, paling hanya beberapa soal yang hafalan. Sisanya nalar-nalar seperti ini. Jadi teman-teman yang ingin berjuang SKD CPNS juga nggak ada salahnya belajar soal P3K PPKN. Nah, tentunya nanti di channel ini akan dibahas part 2-nya, part 3-nya untuk pembahasan P3K PPKN sekalian belajar SKD TWK HOTS ya. Oke, sekian mungkin pembahasan dari saya. Jika ada jawaban-jawaban teman-teman yang berbeda, share aja di kolom komentar ya. Nanti kita akan diskusikan.
karena tidak ada yang sempurna ya. Ini adalah jawaban-jawaban yang saya ambil dari beberapa sumber ya, maksudnya sumber-sumber kayak UUD, kayak butir-butir Pancasila dan lain sebagainya, di situ saya ambil di situ, dan juga dari sudut pandang saya sebagai penjawab soal. Tapi kalau teman-teman punya jawaban berbeda, bisa share ke sini di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi. Semoga berguna pembahasan kita kali ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.